Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Kang Sugi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang berita baru. Apa itu? Ya, kita akan mencoba menggunakan Canon EOS M50 ini sebagai webcam kita untuk membuat video pembelajaran atau untuk live streaming, misalnya di OBS, atau saat kita rapat online di Zoom, atau mungkin Google Meet, atau aplikasi meeting yang lain. Penasaran? Yuk kita ikuti video ini selengkapnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Pada beberapa waktu yang lalu, saya telah membuat video tutorial bagaimana cara kita membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan Open Broadcaster Software atau OBS, di mana dalam OBS kita memerlukan webcam untuk menghasilkan video atau merekam video kita. Beberapa waktu lalu kita sudah membuat video bagaimana memanfaatkan smartphone yang akan dipakai sebagai webcam berkualitas HD. Ada kabar menarik pada 2 minggu terakhir bahwa kita bisa menggunakan kamera Canon EOS M50 atau beberapa merek Canon yang lain yang bisa kita pakai sebagai webcam. Jadi kualitas dari video yang akan kita hasilkan jauh lebih bagus. Kita dapat memanfaatkan seluruh fitur-fitur dari kamera Canon ini untuk mendukung dari video pembelajaran kita. Dulu saat kita ingin menggunakan kamera Canon DSLR atau SLR untuk kita pakai sebagai webcam untuk keperluan live streaming atau untuk OBS ini, kita akan kesulitan karena kita tidak bisa menggunakan Canon EOS M50 atau merek yang lain sebagai webcam secara langsung. Kabar menariknya adalah saat ini kita dapat menggunakan kamera SLR atau DSLR dari Canon yang akan kita pakai sebagai webcam untuk keperluan live streaming atau untuk keperluan pembuatan video pembelajaran ini. Dulu kalau kita mau menggunakan kamera DSLR atau SLR Canon misalnya untuk keperluan live streaming atau dapat digunakan di OBS, kita harus memanfaatkan video adapter yang memang harganya cukup mahal ya, semacam Camlink dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau menggunakan DSLR atau kamera DSLR ini untuk live streaming atau kita pakai di OBS, maka kita hanya membutuhkan satu software. Tapi ingat bahwa software ini sebenarnya masih belum bisa dipakai di Indonesia. Tapi kita coba aja. Agar dapat kita memanfaatkan kamera DSLR Canon kita sebagai webcam, maka hasil yang dibutuhkan yang pertama tentu adalah webcam. Yang pertama adalah kamera Canon ini. Saya kebetulan menggunakan Canon EOS M50
yang akan kita coba untuk kita gunakan sebagai webcam kita. Yang kedua, kita butuh kabel data USB yang akan menghubungkan di sini di dalam port kamera dan EOS M50 ini sudah ada port. Ini adalah micro USB Type B ya, Type B. Kita akan coba menggunakan, nanti ada 3 buah kabel untuk USB ini. Ada yang dari VFan, kemudian ada yang dari Hogo Dot ini ya, dari Hogo Dot ini kabel USB-nya akan kita coba nanti seperti apa. Dan yang ketiga ini ada juga kabel yang tanpa merek, ini juga kabel USB ini. Nanti kita akan coba bagaimana menggunakan 3 kabel itu. Seharusnya kalau kita mau menggunakan kabel original dari Canon, ada sebenarnya untuk mini USB itu, tapi harganya memang cukup relatif mahal karena mencapai sekitar 2 jutaan. Kita akan memanfaatkan kabel-kabel yang mungkin harganya 10 dari 1/20 atau 1/40 dari harga asli dari kabel original dari USB ini di Canon. Jadi kalau kita akan lihat, selain kita membutuhkan kabel USB ini, kemudian membutuhkan kamera DSLR, saya menggunakan Canon EOS M50 ini, kita juga membutuhkan satu perangkat lunak atau software yang namanya adalah EOS Webcam Utility. Saat ini sedang versi beta. Kita akan mencobanya untuk mengunduh dari software ini langsung dari situs dari Canon. Kita akan coba, ayo. Ya, kita akan mencoba untuk menginstall software atau perangkat lunak yang akan kita gunakan sebagai perangkat lunak untuk menghubungkan kamera DSLR Canon EOS M50 ini ke dalam komputer. Dalam hal ini akan kita pakai sebagai source untuk video dalam pembuatan media pembelajaran. Tapi ingat bahwa source video ini juga dapat kita manfaatkan ketika kita misalnya untuk rapat online, live streaming misalnya juga rapat online dengan menggunakan Zoom misalnya, atau Google Meet atau perangkat yang lainnya. Kita akan coba untuk menginstall perangkat lunak EOS Webcam Utility ini. Untuk bisa menginstall perangkat lunak dari EOS Webcam Utility, kita harus masuk ke dalam situs resmi Canon. Kebetulan yang sedia ada di versi USA, kita akan masukkan di Google adalah EOS Webcam Utility ini. Kemudian di sini ada di nomor 1 ada Canon USA Incorporated EOS Webcam Utility, kita klik. Kemudian ya di sini adalah versinya versi EOS Webcam Utility Beta. Ini masih versi beta, jadi masih belum secara resmi dapat dipakai versinya ya. Jadi masih dalam pengembangan. Dan di sini ada tanda bintang bahwa software ini hanya dapat digunakan di USA. Jadi di luar USA belum dapat digunakan. Tapi kita coba dulu aja. Nama orang Indonesia itu pasti gitu. Ada hal baru, kita coba dulu. Nah, kalau nggak bisa, baru nyerah nanti. Oke, ya, saya menggunakan EOS M50, maka saya akan mengunduh untuk software ini untuk EOS M50. Ada banyak model kamera yang dari Canon yang dapat digunakan, mulai dari EOS 1D ini, 5D,
7D. Ini sampai ke yang mirrorless ada EOS M6 Mark II, M50 dan M200. Ada EOS R, EOS RP ini untuk mirrorless dan PowerShot kamera. Ini model-model kamera yang didukung untuk dapat kita menggunakan EOS Webcam Utility ini versi beta. Kita akan coba klik EOS M50. Kemudian di sini ada driver and download, bagian driver and downloads. Silakan Anda pilih operating system yang Anda gunakan, mulai dari Windows Server. Saya kebetulan menggunakan Windows 10 64 bit di sini. Ini sampai di sini ya, Windows. Bisa juga berlaku untuk Mac OS. Ya, Mac OS juga banyak. Kemudian ada Linux 64 bit, Linux 32 bit. Nah, ini untuk Linux juga tersedia semua. Saya mencoba untuk menggunakan Windows 10 64 bit ini. Sini ada pilihan untuk EOS Webcam Utility Beta 0.0.0 for Windows yang baru dipublish tanggal 28 April yang lalu. Jadi 17 hari atau 18 hari yang lalu. Ini baru dipublish oleh Canon. Walaupun hanya untuk Amerika, USA, kita akan coba apakah bisa dipakai di Indonesia. Kita klik select, kemudian kita klik download. Kita simpan, diletakkan di mana. Oke, save. Kita tunggu sampai unduhannya selesai. Jika unduhan telah selesai, maka kita bentuknya ini zip, kita ekstrak dulu. Kita ekstrak. Sini sudah ada ekstraknya, kita masuk ke dalam foldernya. Dan di sini ada file yang dapat kita eksekusi. Kita klik, kemudian kita install. Nah, ini welcome to the EOS Webcam Utility Beta Setup User. Kita klik next. Kita agree. Nah, silahkan dibaca license agreement-nya. Biasanya Anda kan nggak pernah mau baca tuh. Nah, ini kita baca license agreement-nya, kemudian kita next. Kemudian kita next untuk konfirmasi instalasinya. Oke, selesai instalasinya komplit. Kemudian kita close. Nah, sekarang kita akan mencoba apakah software kita itu dapat berfungsi dengan baik, yang dapat menjadikan kamera DSLR EOS M50 saya untuk kita pakai sebagai webcam. Nah, kita akan kita lihat dulu. Kita akan mencoba untuk menggunakan kamera ini sebagai webcam di OBS. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melihatnya di OBS ini. Ini di dalam kamera EOS M50 ini sudah ada port untuk untuk USB dan HDMI sebenarnya. Di atas tombol ini di sebelah kanan, di atas tombol WiFi, di sini. Nah, ada dua port. Yang pertama adalah untuk micro HDMI, kemudian di sini adalah untuk micro USB. Kita akan mencoba menggunakan kabel data yang tidak bermerek ini murah, mungkin harganya berapa rupanya. Coba kita akan mencobanya. Nah, kita akan coba konekkan ke dalam
terbuka. Kita akan coba untuk menambahkan di sini untuk EOS webcam kita, source-nya video capture device. Kemudian ini kita sudah pernah menambahkan EOS M50. Oke. Ini belum bisa ya. Ini pakai yang pertama, ini versi ini. Ini versi yang tadi, ini belum nggak bisa connect. Jadi untuk kabel yang pertama dengan menggunakan kabel data yang murah ini tidak bisa connect. Tidak bisa connect. Bisa connect, kita akan coba ganti dengan kabel data yang kedua. Nah, coba dulu. Kita menggunakan yang kabel kedua dari Hoko ya, dari Hoko ini. Dari Hoko. Ini dengan cara yang sama kita konekkan di port untuk micro USB-nya. Kan untuk diunggah. Ini RSM-nya. Pada tag ini berarti connect sebenarnya. Ini harus kita istilahnya harus kita quit dulu ya. Kita quit. Nah, jadi ternyata kita bisa menggunakan kabel USB ini. Jadi ini kabel USB merek Hoko dot ini. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk misalnya untuk merekam. Nah, untuk merekam. Nah, ini ya. Seperti ini. Atau merekam gambar saya. Ini. Jadi kamera hasil dari kamera ini cukup bagus. Ya, cukup bagus. Resolusinya bisa versi HD, full HD kan. Coba kita akan atur di dalam sini properti EOS M ini. Di configure video ini custom, resolusinya bisa kita 1024 kali 576. Ternyata resolusinya itu ya, jadi kita nggak bisa menaikkan lagi. Ternyata resolusi yang dihasilkan adalah 1024 kali 575, belum full HD. Mudah-mudahan nanti ketika tidak versi beta sudah naik lagi. Ini oke, seperti itu. Ini jadi kita bisa menggunakan ini ya. Jadi untuk keperluan misalnya Zoom meeting misalnya, bisa nggak kita menggunakan kamera ini? Coba kita akan coba kalau untuk Zoom, saya buka Zoom dulu. Ini saya letakkan di Oke. Ini saya masuk ke Zoom. Nah, ini adalah untuk Zoom.
kita akan mencoba untuk apakah deteksi. Sini zoom di video, di bagian video kita bisa mengatur. Nah, ini karena sudah dipakai di sini, kita harus matikan dulu. Ini kita harus mematikan terlebih dahulu yang ada di OBS ini. Kita yes dulu, dan kita masuk ke Zoom. Ini kita bisa menggunakan kamera Canon DSLR kita atau EOS M50 kita sebagai webcam di sini. Ini bisa banyak sekali. Kita bisa untuk conference, untuk meeting dan sebagainya, kita bisa menggunakan kamera ini ya. Bisa seperti itu. Kita akan mencoba untuk menggunakan Canon EOS M50 ini sebagai webcam di Google Meet misalnya. Di Chrome. Google Meet. Ini Google Meet saya, kemudian saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi videonya. Ini EOS Webcam Utility Beta. Nah, ini adalah kamera untuk dari webcam. Ini adalah kamera dari webcam untuk Google Meet saya. Ini terdeteksi di sini. Ya, jadi juga. Jadi kalau kita menggunakan kamera ini untuk webcam, bisa menggunakan SLR ini. Jadi jauh lebih bagus hasilnya. Itu tanpa iklan. Ini Google Meet juga bisa. Untuk perangkatnya, untuk software yang lain saya kira juga sama. Oke, nanti kita akan coba untuk menggunakan kabel USB yang dari Ivan ini. Kita akan coba untuk menggunakannya bagaimana, seperti apa. Kita akan menggunakan di sini ya. Kita akan coba ya. Ini kita matikan dulu, off, kemudian kita ganti kabel USB-nya. Kita menggunakan Vivan FM100, ini 1 meter. Ini bukan endorse tapi kita akan coba apakah bisa menggunakan kabel USB ini. Ini harusnya pakai kabel Canon original tapi mahal. Kita coba. Ini seperti tadi kita menggunakan port yang micro USB. Oke, nah kemudian kita coba konekkan di ini. Coba sekarang kita akan on-kan. Nah ini, kemudian kita tadi EOS M kita tambah capture, ini M50. Nah, kita bisa juga di kabel yang dari Poco itu juga bisa. Kemudian yang sebenarnya kita ngerekamnya pakai Note
Redmi Note 8 ya. Ini kita konekkan kabel USB-nya ini kabel USB tadi yang dari Vivan cukup bagus nih. Tes. Ini cukup. Ya nggak ada delaynya coba nih. Halo. Oh nggak ada delaynya. So yang dari Note 8 ini ada delaynya. Ini kita bisa menggunakan webcam paling bagus ya, yang untuk kabelnya USB. Harganya di bawah 100.000 dibanding kita misalnya menggunakan yang orisinil misalnya. Tapi kalau kita punya uang beli yang orisinil nggak masalah. Cuma kalau kita nggak punya banyak uang, maka kita bisa memanfaatkan kabel data yang dapat kita beli untuk merek-merek yang lain. Saya menggunakan Vivan dan Hoko tadi dan dapat connect dengan baik. Jadi terbukti bahwa kita bisa menggunakan kamera DSLR Canon EOS M50 ini sebagai webcam walaupun kita tidak berada di USA. Anda bisa mencobanya di rumah untuk kamera yang Anda punyai Canon sesuai dengan yang dalam situs kamera mana saja yang dapat menggunakan fasilitas ini. Jika Anda tertarik dan mengambil manfaat dari video ini, silakan share, like, dan yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. See you next video and bye-bye.